Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah, di sini adalah bagian mengenai returnability. Jadi, kalau accessibility adalah mengukur apakah usernya itu bisa terkoneksi dan bisa akses ke dalam suatu jaringan. Kalau returnability adalah kemampuan si servisnya itu atau kemampuan si operatornya itu yang diminta oleh si user supaya usernya itu tidak putus ya, teman-teman. Jadi kemampuan servisnya untuk mempertahankan layanan yang akan diberikan kepada user supaya mereka tidak putus. Nah, ketika kemampuan itu akan diukur, maka ada beberapa parameter yang akan dijadikan acuan. Salah satunya adalah call drop rate. Jadi ini adalah drop call ya. Drop call. Nah, jadi drop call-nya itu kenapa sih kok bisa terjadi drop call di sini? Jadi terjadi drop call dikarenakan di bagian erapnya ya di bagian dari UA sampai ke MMI tadi ya, melewati euteran juga, dia terjadi rilisnya itu adalah abnormal. Oke, jadi dia rilisnya atau selesainya itu dia terjadinya tidak normal. Nah, ketika rilisnya tidak normal, maka terjadilah yang dinamakan dengan call drop rate, dan dia bisa terjadi karena dua hal ya teman-teman. Yang pertama, karena erapnya itu rilisnya identification-nya tidak bagus, atau karena UI konteksnya rilisnya itu tidak bagus. Jadi ada dua hal yang menyebabkan terjadinya drop call. Dan ini terjadi pada sisi erap ya teman-teman. Ingat ya, pada sisi erap. Karena nggak mungkin terjadi pada sisi CSSR, karena CSSR itu kan sudah sukses ya. Ini kan terjadi drop. Boro-boro sukses ini aja drop ya kan. Nah, terus kemudian kalau misalnya dari RRC itu kan baru sampai inlet B-nya saja, maka kita tidak bisa mengukur nih. Nah, yang jelas itu yang kita ukur adalah sisi erapnya, karena dia adalah dari UI sampai ke MMI. Kemudian untuk rumusnya sendiri adalah yang di bawah ini, ya. Jadi ini adalah rumusnya, teman-teman semua. Ya, si call drop rate-nya ya, call drop rate-nya yaitu pada saat dia abnormalnya dibagi dengan rilisnya yang normal-normal aja dikali dengan 100%. Nah, ini kalau yang all, tapi kalau dia online adalah erap abnormal rilisnya yang selalu online dengan dibagi yang rilisnya tapi online juga. Pokoknya ini yang abnormal, ini yang normalnya. Jangan lupa dikali dengan 100%. Yang kedua adalah bagian returnability, yaitu call setup complete rate. Jadi ini kalau misalnya dia sudah complete ya, sudah berhasil. Nah, jadi kalau sudah complete seperti ini, perhitungannya adalah seperti ini, CSTR-nya. Yaitu RRC connection success-nya, yang tadi yang di bagian accessibility, dikalikan dengan interface yang digunakan ya pada saat dia melewati interface ini, apakah sukses, apakah berapa yang masuk, lalu erapnya juga dimasukkan, dan di sini adalah call drop rate tadi. Jadi sama aja, CSTR ini adalah bagian CSSR ya dikalikan dengan yang tadi call drop rate. Jadi CSSR dikali dengan yang sebelumnya, sehingga dia menghasilkanlah call setup complete rate. Itu merupakan bagian returnability. Selanjutnya ada mobility. Jadi kalau mobility adalah parameter yang dilakukan pada saat dia mengevaluasi performansi dari euteran pada si usernya atau si penggunanya. Maksudnya gini loh, pengguna seluler itu kan sifatnya kan bergerak ya teman-teman. Jadi seluler itu diciptakan salah satunya tujuannya adalah bisa menghandle user yang bergerak atau kemana-mana ya. Karena kan kita pengen yang simple ya, HP itu kan pengennya kita bisa dibawa kemana-mana aja. Beda sama telepon rumah yang stuck di situ aja. Nah, kalau kita pengen yang simple, maka dibuatlah teknologi yaitu wireless. Nah, wireless ketika dia bisa bergerak-gerak itu dinamakan dengan mobility. Jadi mobility adalah kemampuan berpindah atau bergerak ya teman-teman. Dan ini evaluasinya itu dilakukan adalah kita melihat dari sisi handover-nya. Oke, jadi kalau handover di bagian mobility itu karena dia bergerak ya, maka dia melakukannya di sisi handover. Handover itu ada terjadi beberapa hal ya, ada intra,
ada inter, dan satu lagi ada interrupt. Oke? Nah, jadi kita bahas dulu yang intra. Jadi kalau intra adalah handover yang terjadi pada site yang sama tetapi sel yang berbeda. Kita tahu bahwa antena yang 3 sektor itu kan mempunyai seperti ini ya teman-teman ya. Ada 3 sektor. Ini adalah sektor yang ke-0, ini sektor yang ke-1, ini sektor yang kedua. Oke? Nah, jadi masing-masing sektor itu kan mempunyai sel masing-masing ya. Jadi ini sel yang pertama, ini sel yang kedua, ini sel yang ketiga. Nah, ketika dia handover-nya itu terjadinya antar sel saja, jadi dari sel 2 ini pengen pindah ke sel 1, maka dinamakan dengan intrafrekuensi. Jadi ini adalah handover yang terjadi di dalam satu site yang sama tetapi sel yang berbeda. Nah, kalau inter itu merupakan handover yang terjadi dari site yang satu ke site yang lain. Jadi dia berbeda seperti ini. Kemudian yang bagian inter tadi ya, yang perpindahan atau handover antar sel. Jadi ini ada site ya, ini ada site, ini ada site. Itu dia berpindah-pindah. Itu dia bisa terjadi ya karena handover antar teknologi. Misalnya dia dari teknologi LTE pengen pindah ke teknologi VCDMA, dari 4G pengen pindah ke 3G. Dan itu bisa terjadi handover. Nah, itu merupakan salah satu dari interrupt ini. Bisa juga dia dari LTE pengen ke JRAN atau 2G. Ini misalnya kalau misalnya nelpon ya di LTE, ternyata pas make VoLTE itu VoLTE-nya lagi sedikit gangguan gitu ya, atau sedikit tidak bisa, powernya kurang, maka dia yang dilakukan adalah berpindah site ya kan, supaya dia bisa mendapatkan power yang lebih besar. Nah, ketika dia melakukan ini, maka sama aja namanya adalah interrupt, yaitu handover antar teknologi 2G, 3G, dan 4G. Oke, jadi demikian seluruh analisis yang terdapat di dalam radio network KPI, yaitu accessibility, returnability, dan mobility. Dan untuk ketiga hal ini dia akan mengikuti dari yang utamanya ini. Lalu ada juga yang bagian service KPI, yaitu latensi dan integrity. Dimana ini sudah kita lihat tadi latensi dan integrity-nya berdasarkan GGI tadi. Nah, yang sebelah sini ini ada latensinya ya, delay-nya, terus ada juga integrity-nya. Dan ini adalah bagian user experience kalau diukurnya, oke? Pada video selanjutnya kita akan bahas juga mengenai cara mendapatkan data-data ya untuk melakukan optimasi. Jadi optimasi itu kan kita harus ngambil data-data ya. Nah, kita akan belajar dari mana aja sih, tools apa saja sih yang dipakai gitu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Goodbye.